karya Syekh Husin bin Audah Al-Uwaisha, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang prosesi kematian seorang muslim, yang dimana prosesi kematian seorang muslim tersebut prosesnya sangat mudah sekali. Pencabutan ruhnya itu sangat gampang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Adapun yang susah dan sulit serta menyakitkan adalah prosesi kematian seorang kafir, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkaitan tentang kelanjutan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang yang kafir meninggal dunia, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila orang kafir meninggal dunia, meninggalkan dunia dan berhadapan dengan akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun giladun shidadun sudul wujuh ma'ahum masuh minan nari fayajlisuna minhu maddal basar summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba kafir, dalam riwayat yang lain hamba yang fajir, yang suka melakukan perbuatan dosa, apabila dia tersebut ingin meninggalkan dunia dan berjumpa dengan akhirat atau alam barzah atau alam kubur, ini kinayah prosesi kematiannya orang kafir. Nazala ilaihi minas samai malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh. Turun juga malaikat dengan jumlah yang banyak, tapi bedanya kalau malaikat yang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin itu digambarkan adalah malaikat rahmat, wajah mereka ceria, putih bersih, dan membawa kain kafan serta wangi-wangian yang datang dari surga. Sedangkan malaikat yang hadir untuk menyaksikan prosesi kematian orang kafir, itu wajah malaikat digambarkan sudul wujuh, hitam pekat, giladun, sangat sadis, shidadun, sangat keras, bengis, sadis. Bersama mereka ada kain kafan yang datang dari neraka. Kain kafan yang datang dari neraka. Ya, masuh itu seperti kain kapan atau pakaian yang terbuat dari bulu yang sangat kasar, dan itu didatangkan langsung dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat yang jumlah banyak dengan wajah yang menakutkan ini juga duduk untuk menunggu kedatangannya malaikat maut. Ketika malaikat maut tersebut telah hadir, kemudian malaikat maut itu berada di sisi kepalanya si kafir sambil mengucapkan, ya ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju kebencian dan kemurkaan Allah Jalla wa Ala, untuk menuju kemurkaan dan amarahnya Allah Jalla Jalaluh.
Subhanallah. Dan pada saat itu prosesi pencabutan nyawanya sangat menyakitkan sekali. Sampai-sampai diceritakan saking susahnya untuk mencabut, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u atau kama yuntaza'u as-sufudu al-kathiru syu'ub minas sufufil mablul. Malaikat maut mencabut ruhnya bagaikan tongkat dengan cabang yang banyak, tongkat atau besi yang memiliki jeruji yang tajam, kemudian dimasukkan di wall yang basah, Safud itu bisa diartikan tongkat atau besi, ya, atau tongkat yang terbuat dari besi, yang diistilahkan oleh kita itu kalau bahasa letterleknya sujen sate, kan memiliki cakar yang tajam. Nah, itu alat, ini ibarat kata saking kesakitannya itu si kafir ini, dimasukkan itu alat yang tajam, yang penuh dengan jeruji yang tajam, ke wall yang sudah dibasahi air. Itu ketika mencabutnya kesusahan. Dan subhanallah, disitulah si kafir ini merasa menyesali diri. Sebagaimana hal itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang kafir ketika dicabut nyawanya, hingga bila datang kematian kepada seorang dari mereka, dari orang kafir tersebut, si kafir ini berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia lagi agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan selama ini. Kemudian Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan, cuma sekedar alasan. Kalau toh dikembalikan ke dunia, mereka akan lupa apa yang telah dijanjikan ketika di alam kubur tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun la ila yaumi yub'asun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh, yang dimana mereka disiksa di alam barzakh tersebut sampai datangnya hari kebangkitan, sampai mereka tersebut dibangkitkan. Dan disebutkan di dalam ayat itu malaikat yang jumlah banyak, yang digambarkan wajahnya hitam pekat, ya, yang sadis lagi bengis, itu memukul-mukul tubuhnya si kafir tadi itu, memukul kepalanya, memukul wajahnya, memukul tubuhnya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan di dalam banyak ayat. Yang pertama surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93, itu dijelaskan bagaimana malaikat itu memukul secara sadis, ya, tubuhnya si kafir dan wajahnya si kafir. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50, Allah Jalla wa Ala menjelaskan, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan kalau sekiranya engkau tahu wahai Muhammad, ya, orang kafir ketika meninggal dunia atau diwafatkan, malaikat yang hadir menyaksikan prosesi kematian si kafir, memukul wajah-wajah si kafir dan memukul badan-badannya si kafir. Kemudian malaikat itu mengatakan, rasakanlah siksa dan azab yang membakar kalian. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Muhammad ayat 27 sampai 28 yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan kafir ketika dicabut ruhnya. Kemudian dicabutlah
ruh tersebut secara paksa oleh malaikat maut, sehingga urat dan otot dari tubuhnya si kafir ini terputus. Subhanallah. Setelah itu fayal'anuhu kullu malakin bainas samai wal ardh wa kullu malakin fis sama. Pada saat ruh itu dicabut, ya, setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi mengutuk dan melaknat ruhnya orang kafir tersebut. Wa kullu malakin fis sama, dan seluruh malaikat yang ada di langit ikut mengutuk dan melaknat ruhnya si kafir. Wa tughlaqu abwabus sama, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raju ruhuhu min kibalihim. Dan dipastikan pintu-pintu langit terbuka untuk ruhnya si kafir, dan penjaga pintu-pintu langit tersebut, yaitu para malaikat, berdoa kepada Allah agar jangan sampai ruh tersebut dimasukkan ke langit, dipertemukan dengan malaikat penjaga pintu-pintu langit tersebut. Kemudian ruh itu keluar, fayakhudhuha, diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Baru sekejap mata dipegang oleh malaikat maut ruh itu, malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, yang digambarkan wajahnya hitam pekat, menyeramkan, menakutkan, wajah yang bengis, lagi sadis, itu mengambil itu ruh, meletakkan itu ruh di kain kafan yang datang dari neraka tersebut. Dan ketika ruh itu keluar, ruhnya si kafir ini sangat bau sekali, bau busuk seperti bangkai. Dan keluarnya ruhnya si kafir ini dari mulut, percis seperti keluarnya ruh dongki atau keledai, yang dimana keluarnya dari mulut. Beda dengan ruhnya orang mukmin, tidak disebutkan secara dalil. Ada yang mengatakan dari mata, ada yang mengatakan dari kaki ke kepala, ada yang mengatakan dari tubuh, yang hanya Allah Jalla wa Ala yang tahu dari mana ruh itu keluarnya. Naam, yang jelas dari tubuhnya orang mukmin. Tapi kalau ruhnya orang kafir, dipastikan keluarnya dari mulutnya si kafir ini. Kemudian ketika keluar, bau yang sangat luar biasa, diambil oleh itu malaikat, fayas'aduna biha, dibawa ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu, tidaklah malaikat yang membawa ruhnya si kafir ini melewati sekelompok malaikat-malaikat yang lain, atau berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lain, kecuali malaikat itu berkata, ma hadza ar-ruhu al-khabis, ruhnya siapa ini, menjijikkan sekali, bau bangkai, bau busuk yang sangat luar biasa. Fayaquluna fulan ibnu fulan, malaikat yang membawa ruhnya si kafir ini mengatakan, ini ruhnya si fulan bin fulan, sebagaimana nama yang ada di muka bumi ini. Kemudian malaikat itu menghinakan dengan hinaan percis seperti penghinaan yang ada di muka bumi ini. Hatta yantahiya bihi ila samai dunya, sampailah ruh tersebut di depan pintu langit dunia. Malaikat dengan jumlah yang banyak tadi meminta kepada penjaga pintu langit dunia untuk membukakan pintu tersebut, tapi malaikat penjaga pintu langit dunia tidak mau untuk membukakannya. Summa qara'a Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya sambil membawakan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama
wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Ruhnya orang kafir, pintu-pintu langit tidak mau untuk membukakan diri untuknya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi ruhnya si kafir ini. Dan orang kafir tidak bakalan masuk surga kecuali kalau yang namanya onta masuk ke lubang jarum. Ini ungkapan yang terakhir adalah ungkapan yang mustahil, karena kita tahu bahwasannya yang namanya jarum itu kecil, mungil, lubangnya apalagi, sedangkan onta itu tubuhnya besar, tidaklah mungkin untuk masuk ke lubang jarum. Artinya ungkapan sampai onta itu masuk ke lubang jarum ini ungkapan kinayah, yang artinya tidaklah mungkin orang kafir itu dibukakan pintu-pintu langit, ruh-ruhnya mereka, dan juga tidak mungkin mereka itu masuk surga. Wallahu a'lam. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah di atas arasnya, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tolong catat dan tulis catatan keburukannya di kitab sijjin, fi ardi sufla, yang tempatnya itu di bawah bumi yang ketujuh. Nah, kalau orang-orang mukmin catatan kitabnya diletakkan di mana? Kitab apa namanya? Illiyin. Itu kitab yang mencatat kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalal. Namanya Illiyin. Nah, tempatnya di langit. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala menyatakan, kembalikan dia. Tapi Allah Jalla wa'ala memaksudkan pengembaliannya itu dilemparkan dari langit dunia ini. Subhanallah, beda dengan ruhnya orang mukmin. Malaikat dengan jumlah yang besar atau jumlah banyak itu, dengan wajah yang ceria dan menyenangkan, mengembalikan roh mukmin tersebut kemana? Ke tubuhnya, dikembalikan. Malaikat itu turun lagi ke dunia untuk mengembalikan ruhnya orang mukmin ke tubuhnya orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, dari langit yang pertama ini disuruh oleh Allah Jalla wa'ala agar malaikat itu melepaskan itu ruh atau melemparkannya. Ya, dikatakan di sini ya, summa ya, atau fatuh rahuhu, fatutrahuhu minas sama tarhan hatta taqa'u fi jasadihi. Kemudian ruhnya si kafir tersebut dilemparkan ya dari langit dunia ini, sebagaimana hal ini diabadikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 31. Ini mana Allah Jalla wa Ala yang menyuruh untuk melemparkan itu ruh. Ruh itu dilempar dari langit sehingga jatuh menimpa jasadnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru au ta'wi bihi rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah. Syirik ada dua. Pertama asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua asyirku al-asghar, syirik kecil, yang mengakibatkan seseorang bisa keluar dari agama Islam ini menjadi murtad atau kafir ketika dari kalangan kaum muslimin melakukan syirik apa? Syirik besar. Syirik besar itu contohnya datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, syirik besar. Datang ke dukun, peramal, paranormal, bertanya ini, bertanya itu tentang nasib dia, syirik besar.
ya, mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya, syirik besar. Sedangkan pelaku syirik kecil itu statusnya masih muslim apa sudah kafir? Muslim, tapi fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dikarenakan dia melakukan perbuatan dosa besar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya sholat riya, baca Quran sum'ah, ya, ceramah sum'ah, kemudian bersumpah atas nama selain Allah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi ibuku, demi abahku. Syirik kecil. Termasuk di antara antum niatan beramal akhirat seperti sholat duha supaya dagangan antum laris manis, syirik kecil. Seseorang di antara antum berpuasa agar anaknya lulus di fakultas kedokteran atau di salah satu universitas misalnya, ya, ini syirik kecil, melakukan amalan akhirat untuk menggapai dunia. Subhanallah. Sedekah supaya sehat, sedekah supaya kaya, sedekah supaya cepat kawin, cepat berjodoh, kagak ada. Syirik kecil. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Antum salat duha aja. Adapun setelahnya nanti antum berdoa, ya Allah, jika sekiranya saya tulus ikhlas salat duha, kabulkan doaku ya Allah. Semoga di tahun ini sebelum Idul Adha saya sudah bisa memiliki 10 toko di pasar ini. Boleh nggak begitu? Boleh. Namanya apa? Tawasul apa namanya? Tawasul dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Itu tidak mengapa. Ya Allah, jika sebab saya menikah ini ikhlas karena Engkau ya Allah, karena ibadah yang sangat luar biasa ya Allah, kabulkan doaku yang satu ini ya Allah. Apa misalnya? Ya, itu tawasul dengan amal saleh. Tapi ini dari awal sudah ikut kajian, ini kan amal saleh, amalan akhirat. Tapi ingin apa? Supaya dapat santunan, nasi bok, nasi bungkus, ya kan? Kenapa antum ikut pengajian? Bujur belajar? Enggak, kan disediakan habis ini. Ya kan Pak, disediakan kan makanan, makan siang? Oh, enggak, bukan. Ini kan niat awalnya salah. Memang disediakan, tapi maksud saya bukan karena itu kita ikut kajian karena ini amal soleh, bukan dikarenakan disediakan makan siang tadi, nasi bungkus, nasi kotak, tidak seperti itu. Nah, jangan salah niat. Berhaji niatan supaya apa? Supaya nanti dia terpilih. Kalau dia mencalonkan apalah, ya, mencalonkan untuk jadi pemimpin, jadi pejabat misalnya, terpilih jadi anggota legislatif, terpilih jadi ini jadi itu, haram. Ini syirik kecil, ya, syirik kecil. Naam, termasuk tatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal. Kita sudah ngomong nih Pak, nih pembelinya, antum tolong bawakan. Orang tersebut mau lihat toko antum, pas datang ke lantai bawah, subhanallah, berubah. Kita tanya kenapa? Enggak deh, tokonya nomor 4. Nomor 4, emang kenapa? Sial, ujung-ujungnya bisnis nggak jalan, hancur. Iya kan? Ini syirik kecil. Makanya kadang kita lihat juga ya di mall-mall itu untuk lift itu nggak ada tuh lift nomor 4, 3A, 3B. Di sini ada nggak lift nomor 4? Ada ya, berarti tauhidnya masih mantap. Subhanallah. Ini syirik apa? Syirik kecil. Nah, maksud saya kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia fasik,
keluar dari ketaatan kepada Allah, dianggapnya sebagai pelaku dosa besar, tapi tetap sebagai seorang muslim. Tapi kalau orang melakukan syirik besar, itu yang bisa membahayakan keislamannya, bisa membatalkan keislamannya, bisa murtad. Nah, yang dimaksudkan pada ayat ini surah Al-Had ayat 31, wa may yusyrik, barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, wa man yusyrik billah, artinya syirik yang dia bawa syirik besar masih kecil, syirik besar, nanti ruhnya itu tidak diterima oleh yang namanya langit. Pintu-pintu langit tidak terbuka dan disuruh oleh Allah malaikat menghempaskan itu ruhnya si musyrik ini atau si kafir ini dari langit, yang dimana ruh tersebut jatuh dari langit lalu disambar oleh seekor burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Nah, ini syirik ya. Nah, salah satu sebab orang itu diazab di alam kuburnya kenapa? Syirik. Rasulullah pernah melewati beberapa kuburan, 5 apa 6 kuburan. Rasulullah nanya, siapa di antara kalian yang tahu ini kuburan siapa? Oh, saya, Rasulullah tahu. Ini meninggalnya kapan? Kata Nabi, sebelum aku diutus atau setelah aku diutus? Kata sahabat itu sebelum antum diutus. Ini mereka yang mati, yang dikuburkan di sini adalah para musyrikin, orang-orang musyrik. Sahabat ini nanya, kenapa emang ya Rasulullah? Ada apa? Mereka sekarang ini, penghuni 6 kuburan ini sedang diazab dan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Kalau sekiranya bukan karena kekhawatiran aku, ya kekhawatiran Nabi apa? Khawatir kalau antum ini atau kita ini mendengar tentang apa yang terjadi di alam barzah atau di alam kubur, salah satunya tentang siksa kubur tersebut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala supaya kalian bisa mendengar, ya sebagaimana aku mendengar apa yang terjadi di alam kubur atau di alam barzah. Cuma aku takut khawatir dikarenakan kalian mendengar akan siksa kubur, kalian tidak mau lagi datang ke kuburan atau ke pemakaman untuk mengantarkan jenazah, dikarenakan kalian pastinya akan memiliki rasa takut. Ya itu. Nah, setelah itu dikembalikan ruhnya orang kafir tadi, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Setelah itu wa ya'tihi malakani syadidan al-intihar fayantahiranihi, datang 2 malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Digambarkan sangat luar biasa keras dalam masalah membentak ini orang. Dan masuknya 2 malaikat ini ke kuburannya si kafir itu sangat gampang. Ke kuburannya si kafir ini sangat gampang. Beda dengan kuburannya orang mukmin. Munkar dan Nakir mengalami kesulitan tidak? Mengalami kesulitan ketika masuk ke kuburannya orang muslim. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya orang mukmin yang telah meninggal dunia tersebut, di situ sudah bercokol ibadah apa? Ibadah sholat. Rupanya si muslim ini ketika hidup, si mayit muslim ini ketika hidup suka melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ibadah sholat menjadi tameng buat si mayit muslim ini. Allah bikin ibadah salat bisa bicara. Kemudian berkata kepada Munkar dan Nakir ini, masya'nukum. Kalau bahasa bapak-bapak, ngapain sih pakai datang ke sini? Kata 2 malaikat tersebut, nas'aluhu, kami bertanya, diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya tentang Tuhannya si mayit muslim ini, tentang agamanya dan tentang nabinya. Kata ibadah salat apa? La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan tubuhnya si mayit muslim. Di situ sudah bercokol apa? Ibadah apa? Ibadah siang, puasa.
Rupanya mayit muslim ini ketika hidup suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, baik puasa wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa sunnah seperti puasa 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa Nabi Daud yang dia lakukan di pekan yang pertama bulan Zulhijjah 1, 3, 5, 7, 9, atau dia mengambil 3 hari di pekan yang pertama untuk berpuasa, untuk mengganti apa yang menjadi kebiasaan dia berpuasa di Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Berhubung di bulan Zulhijjah ini tanggal 13 itu Ayyamut Tasyrik yang haram untuk berpuasa, dia majukan 3 hari tersebut di pekan yang pertama, karena 10 hari yang pertama ini di bulan Zulhijjah hari-hari yang paling bagus untuk beramal dan beribadah, paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Amalan dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dia puasa 3 hari, 1 sampai 3, atau 4 sampai 6, atau 7 sampai 9. Nggak sanggup juga Senin Kemis, nggak sanggup juga puasa Arafah hari Sabtu nanti ya, bertepatan ya 9 Zulhijjah di negeri kita ya, itu hari Sabtu, hari Sabtu. Nah, taib Idul Adha-nya hari Ahad. Taib ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Ibadah siam pun berkata yang sama kepada munkar dan nakir, la madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan nakir mencoba masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah apa? Ibadah zakat. Antum kan berzakat, insya Allah itu juga jadi tameng antum. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat kepada munkar dan nakir. Nggak ada tempat masuk buat kalian berdua. Munkar dan nakir mencoba masuk dari sisi kakinya si mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah sedekah, ibadah silaturahim, suka berbuat baik, entah kepada teman, kepada tetangga atau selainnya. Subhanallah, diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala pada akhirnya munkar dan nakir masuk ke kuburannya mayit muslim tersebut. Nah, mengalami kesusahan. Beda yang meninggal itu kafir. Munkar dan nakir masuk dalam kondisi yang sangat mudah. Digambarkan wajahnya munkar dan nakir, aswadani arzaqani. Wajahnya munkar dan nakir digambarkan hitam pekat kebiru-biruan. Penampilannya sangat bengis dan sangat menakutkan. Ketika masuk saja langsung berbicara kepada mayit kafir ini dengan cara membentak, bentakan yang sangat keras sekali. Ijlis, duduk engkau. Fayajlisu. Kemudian dia duduk. Subhanallah. Kemudian disodorkan 3 pertanyaan percis sebagaimana disodorkan kepada orang muslim. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Si kafir ini langsung menjawab, hahin, ha la adri, aku nggak tahu. Pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu? Hahin, ha la adri, aku tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'isa fikum, apa panggilanmu kepada seseorang yang diutus kepada kalian? Ada seorang laki-laki yang diutus kepada kalian. Fala yuhtadi li ismihi, enggak paham dia siapa namanya. I have no idea, kata dia. Kata begitu, aku enggak tahu siapa itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan begitu, enggak kenal sama sekali. Kemudian Muhammad, dikatakan namanya Muhammad, kenal enggak? Hahin la adri, aku nggak tahu. Kalau munafik jawabnya apa? Aku nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna dzat faqultu, perasaan aku pernah dengar manusia mengatakan hal itu, dan perasaan aku pernah mengucapkan itu. Kapan? Ketika di dunia. Subhanallah. Ketika sudah tidak sanggup lagi menjawab 3 pertanyaan tadi, Allahu Jalla Jalaluh dari atas arasnya mengatakan, an kadzaba abdi,
Nih hambaku telah mendustakan aku sebagai Rabbnya, dia telah mendustakan agama Islam, dia telah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Fa'afrishu lahu minan nar. Tolong hamparkan tikar yang datangnya dari neraka untuk dia. Kalau yang muslim meninggal, dihamparkan apa? Permadani yang datangnya dari surga. Kalau untuk orang kafir, wa albisu lahu ya minan nar, dan juga pakaikan pakaian yang datangnya dari neraka. Tapi kalau untuk orang yang beriman, pakaian yang datangnya dari mana? Dari surga. Ya, wa albisuhu minal jannah. Kalau untuk orang kafir, wa albisuhu minan nar. Ya. Yang ketiga, wabtahu lahu baban ilan nar. Tolong bukakan pintu yang mengarah kepada siksa api neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, hingga dia bisa merasakan panasnya neraka dan baunya neraka tersebut. Kalau orang yang meninggal itu muslim, dibukakan juga pintu yang mengarah ke surga, sehingga mayit muslim itu bisa merasakan aroma wangi yang datang dari surga, aroma semerbak yang datang dari surga. Yang keempat, kalau orang muslim itu kuburannya dipanjangkan, diluaskan sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain 70 hasta kali 70 lagi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasannya kuburan orang muslim itu nanti ketika dia sudah sanggup untuk menjawab, diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian ya, atau dalam riwayat yang lain 70 hasta kali 70 hasta kali 70, luas banget. Sedangkan untuk mayit, wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, ya, kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya sampai kerangkanya itu saling tertukar, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Subhanallah. Nah, kemudian disebutkan ada malaikat yang datang seorang diri. Digambarkan malaikat itu menakutkan. A'ma, digambarkan malaikat itu buta. Asam, ya, tuli. Abkam, tidak bisa berbicara. Fi yadihi mirzabatun, di tangannya tersebut ada tongkat yang panjang, yang dimana kata Nabi, kalau tongkat ini dipukulkan sekali pukulan saja ke gunung yang ada di muka bumi ini, maka gunung itu seketika jadi tanah dan pasir. Lau duriba biha jabalun kana turaban fayadribuhu darbatan hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan satu pukulan saya itu tongkat besi, tongkat yang datang dari akhirat tentunya. Namanya apa tadi? Mirzabatun, mirzabah. Dipukulkan itu satu kali pukulan ke gunung, seketika jadi pasir dan tanah itu gunung. Bayangkan itu dipukulkan di manusia. Itulah yang dipukulkan kepada siapa? Kepada si kafir ini, jadi tanah, jadi pasir. Allah ciptakan lagi bentuk seperti dia sedia kala, dipukulkan lagi berulang-ulang. Subhanallah. Sampai pada akhirnya dia berteriak sejadi-jadinya. Seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakannya, illa sakalain, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar. Yang pertama manusia, yang kedua bangsa jin. Subhanallah. Kemudian didatangi oleh seseorang yang digambarkan wajahnya jelek banget, ya, qabihul wajah, qabihus siyab, pakaiannya jelek banget, muntinuri, badannya bau busuk.
Kemudian dia mengatakan, ubasiru billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Aku info kepadamu bahwa bad news, ya, kabar jelek buat engkau. Ini loh hari yang dijanjikan buat engkau. Kalau kamu tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, masih suka berbuat syirik, disiksa di alam kubur. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dia mengatakan, ini loh yang telah dijanjikan kepada engkau, engkau akan mendapatkan azab dan siksa kubur. Subhanallah, si mayit kafir ini berkata, man anta? Siapa anda ini? Fawajhuka wajhul yaji'u bisyar. Dari wajah kamu saja kelihatannya seperti membawa keburukan untukku. Fayaqulu, kemudian orang yang digambarkan wajah yang jelek, badan yang bau, pakaian yang jelek, mengatakan, ana amalukal khabis. Akulah amal perbuatanmu yang menjijikkan, yang suka durhaka kepada Allah, suka melakukan perbuatan dosa. Fawallahi, demi Allah, kata amalan si kafir tadi, demi Allah, ma'alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah. Aku sangat kenal dengan engkau. Siapa engkau? Aku tahu engkau dalam masalah ketaatan kepada Allah sama sekali tidak ada. Engkau jauh dari yang namanya ketaatan kepada Allah. Suka membangkang Allah Jalla wa'ala. Sari'an ila maksiatillah, sangat cepat untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Fajazaakallahu syarran, maka Allah akan membalasi engkau dengan keburukan. Subhanallah. Nah, setelah itu disiksa si kafir ini sampai yaumul qiyamah. Ya, kemudian ketika disiksa tersebut dan ditampakkan neraka untuknya, yang dimana dikatakan kepada si kafir ini loh nanti tempat engkau di akhirat kelak ketika sudah ditegakkan kiamat. Langsung dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau adakan kiamat tersebut. Jangan engkau adakan kiamat tersebut. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3212. Nah, beda dengan orang muslim. Ditampakkan surga, dikatakan bahwasannya inilah tempat kamu nanti di akhirat kelak, ya. Kemudian dia langsung berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ingin menginfokan betapa bahagianya aku di alam kubur ini. Nah, malaikat mungkar nangkir yang ada di situ mengatakan apa? Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, malaikat mungkar dan nangkir berkata kepada mayit muslim tersebut setelah dilapangkan kuburan, setelah ditampakkan surga, kemudian dibukakan pintu yang mengarah ke pintu surga, ke arah surga, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya surga. Kemudian amal solehnya menemani dia, ya kan, yang digambarkan amal solehnya orang muslim ini berwajahkan rupawan, pakaian yang bagus, wangi semerbak. Kemudian malaikat mungkar dan nangkir ketika mendengar si mayit muslim ini berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa menghabarkan keluargaku, hatta arji'a ila ahli fa ukhbiruhum, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku, menginfokan, menghabarkan apa yang terjadi di alam kubur ini. Fayaqulani, kemudian mungkar dan nangkir mengatakan, nam kanaumatil arushi alladhi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Sudah, kamu tidur saja, tidurlah sebagaimana tidurnya seorang pengantin
yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya. Enak nggak sih jadi pengantin? Malam pertama, ini malam pertama di kuburan nih kalau orang mukmin. Kalau malam pertamanya orang kafir menakutkan banget. Tapi kalau kata-kata ya orang kawin itu, menurut antum, menurut anda sih enak ya. Menurut antum enak apa nggak enak? Apakah ketika awal ketemu istri antum, antum sudah mengalami ya sesuatu hal? Ya itu kita katakan pasti semua kita merasakan kenikmatan lah ketika kita menjadi pengantin tersebut, dan tidurnya kita itu seperti nggak ingin dibangunkan. Kita mau bangun kalau pasangan kita yang membangunkan kita. Kita mau bangun kalau istri kita yang membangunkan kita. Bukan begitu? Nah, maksudnya kenikmatan yang ada di alam kubur tersebut tentu lebih daripada kenikmatan yang ada di alam dunia. Ini ibarat kata saja, tidurnya seorang pengantin itu kan mengenakan. Nah, nanti kita yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, beriman kepada Allah, di atas ketakwaan, nanti kita menunggu kiamat tersebut diisi dengan ya istirahat dan kenikmatan-kenikmatan, dan digambarkan tidurnya itu sebagaimana tidurnya pengantin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini yang berkaitan tentang prosesi kematian manusia, baik manusia yang beriman kepada Allah ataupun manusia yang kufur kepada Allahu Jalla wa Ala. Kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini dulu. Nggak ada pertanyaan kan? Baik. Nah, antum mau kembali bekerja kan? Oh, Masya Allah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang tadi, di mana malaikat Munkar dan Nakir susah untuk masuk ke dalam kuburannya orang muslim, orang mukmin ya. Baik datang dari kepala, kanan dan kiri Dan kaki. Sekarang saya bertanya dari kepala, yaitu yang menakiskan sholatnya. Sekarang muslim itu dia jarang sholatnya di masjid atau tanpa uzur. Bagaimana posisinya nanti? Ya, kita nggak tahu keputusan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Saya kan cuma menyampaikan hadis Nabi SAW. Kenapa ya malaikat Munkar dan Nakir itu susah untuk masuk ke kuburan orang muslim? Ya, ternyata subhanallah, ketika mereka tersebut mencoba untuk masuk, dijaga oleh amal ibadah yang biasa dikerjakan oleh si mayit muslim ini pada saat dia tersebut hidup. Nah, tentu kita katakan Pak, salah satu sebab azab di alam kubur itu salah satunya karena dia nggak sholat Pak. Karena nggak sholat. Nah, tentu kalau orang muslim yang taat sama orang muslim yang fajir, yang fasik tentu berbeda. Kalau dia nggak sholat, ya kasusnya seperti orang fajir, orang yang melakukan perbuatan jahat secara umumnya. Ini kan tidak lain spirit motivasi buat kita, bahwasannya kita hendaknya rajin-rajin beramal, rajin-rajin beribadah. Jangan sampai kita tidak rajin, karena amalan kita itu sangat bermanfaat nanti di alam barzakh kita, bahkan menjadi tameng buat kita, bahkan akan menemani kita sampai hari kiamat kelak. Nah, hadis yang saya bicarakan tadi, hadisnya sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab ya Ahkamul Janais ya, seperti itu. Nah, disebutkan bahwasanya hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, dan juga disebutkan ulama yang lain derajat hadis ini derajatnya hasan, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka yang nggak sholat, kalau mereka yang nggak puasa, kan ada hukumannya Pak ya. Dan kita kembalikan semua itu berkaitan dengan hukumannya siapa yang menentukan? Allah Jalla wa Ala. Cuma kita doakan Pak, semoga teman Bapak itu dapat hidayah sehingga dia tersebut bisa ke masjid melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang tadinya tidak puasa, mudah-mudahan berpuasa. Yang tadinya tidak berzakat,
Ya mudah-mudahan dia berzakat. Kita doakan saja. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau nanya apa? Nanya apa?